Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lintang Ayu Saada dengan NPM 20530230002, Prodi Pendidikan Kimia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya untuk memenuhi tugas mekanika kuantum yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI. Adapun rangkuman tersebut terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode perturbasi. Metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksak dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu atau disebut juga orde gangguan dihitung. Ide dasar dari teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak dapat dipandang sebagai perturbasi, yaitu H topi sama dengan H topi pangkat 0 ditambah H topi pangkat 1. Dari persamaan ini, H topi pangkat 0 adalah bagian yang tidak diganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak, sedangkan H topi pangkat 1 adalah bagian yang diganggu. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron, maka psi sama dengan psi pangkat 0 ditambah delta psi sama dengan yaitu fungsi gelombang terganggu. Selanjutnya, E sama dengan E pangkat 0 ditambah delta E yaitu energi terganggu. Maka delta E sama dengan integral psi pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 psi pangkat 0 d tau. Maka dihasilkan E sama dengan E pangkat 0 ditambah integral psi pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 psi pangkat 0 d tau ditambah Higher mean order term. Selanjutnya di sini saya akan menyajikan contoh soal, yaitu tentukan koreksi orde ketiga terhadap energi terperturbasi, yaitu jawabannya jika fungsi psi k pangkat 0 dan psi m pangkat 0 adalah real, maka integral h aksen km dan integral h aksen mk adalah sama. Ekspresi koleksi energi untuk orde ketiga adalah E m pangkat 3 sama dengan sigma I dikali H m k pangkat 2 dibagi E m pangkat 0 dikurang E k pangkat 0, di mana E1 pangkat 0 sama dengan min 0,180 V1 kuadrat dibagi min 3 E1 ditambah min 0,0144 V1 pangkat 2 dibagi min 15 E1 ditambah min 0,03918 V1 kuadrat dibagi min 3 5 E1 sama dengan min 0,0109 dikali V1 2 per E1 dikurang 0,000139 V1 kuadrat per E1 dikurang 0,00004 V1 kuadrat dibagi E1. Maka dihasilkan min 0,010959 V1 kuadrat per E1. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode variasi. Persamaan Schrödinger tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, sehingga digunakanlah fungsi trial pi dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi E pi sama dengan integral pi bintang H topi pi d tau dibagi integral pi bintang pi d tau. Selanjutnya, maka E pi lebih besar atau sama dengan E0.
Teori variasi ini menyatakan bahwa menghitung energi menggunakan fungsi trial EP akan lebih besar daripada energi keadaan dasar E0. Maka energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar E0. Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya mendekati nilai keadaan transisi, yaitu EP lebih besar atau sama dengan E0. Di sini saya telah mencantumkan contoh soal, yaitu sebagai berikut. Mengambil nilai EG sama dengan min 79,0 EF untuk energi keadaan dasar helium. Hitunglah energi ionisasi atau energi untuk melepas satu elektron. Jawabannya yaitu helium plus adalah ion hidrogenik. Energi keadaan dasarnya adalah 2/2 dikali min 13,6 EF atau min 54,4 EF dikali EG akson, sehingga EG ionisasi sama dengan EG dikurang EG akson. Maka 79,0 dikurang 54,4 dihasilkan 24,6 EF untuk menghilangkan satu elektron. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Metode ini diawali dengan pendekatan Hartree yang memisalkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, tetapi berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Hartree juga menguraikan fungsi gelombang atom atau molekul merupakan produk atau kombinasi pada orbital molekul tanpa memperdulikan prinsip larangan Pauli. Sebagai contoh, fungsi gelombang H2 memiliki 2 elektron dapat dituliskan psi H2 sama dengan psi Pi1 dikali 1 Pi2 dikali 2. Seharusnya menurut larangan Pauli yaitu psi H2 sama dengan Pi1 kali 1 Pi2 kali 2 dikurang Pi2 kali 2 Pi1 kali 1. Maka psi H2 pangkat 2 sama dengan Pi1 pangkat 2 dikali 1 dikali Pi2 pangkat 2 kali 2. Fungsi gelombang kurang tepat karena fungsi gelombang harusnya asimetris di mana kedua elektron tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya. Elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan yang lainnya, tetapi elektron berinteraksi di lokal medium potensial dengan elektron lain atau bukan potensial aslinya. Karena pendekatan Hartree memiliki kelemahan, maka Fock memperbaikinya. Pendekatan Fock fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli. Sudah menggunakan determinan Slater, menggunakan operator Fock untuk menggantikan operator Hamilton, tetapi masih belum mempertimbangkan korelasi antar elektron. Operasi Fock yaitu F1 sama dengan H1 plus sigma batas atas M setengah batas akhir J min 1 dikali 2J min K dengan keterangan H1 yaitu operator kinetik plus operator potensial inti, J yaitu operator potensial elektron, dan K operator exchange. Fock memperbaiki fungsi gelombang orbital molekul berdasarkan teori orbital molekul. Fungsi gelombang orbital molekul merupakan kombinasi linear orbital atom atau LCAO. Dengan ini, maka psi H2 sama dengan Pi1 kali 1, Pi2 kali 2, plus minus Pi1 kali 2, Pi2 kali 1. Selanjutnya, untuk memenuhi prinsip larangan Pauli, maka psi H2 sama dengan Pi1 kali 1, Pi2 kali 2 dikurang Pi1 kali 2, Pi2 kali 1. Hal ini dapat dituliskan dengan persamaan Hartree-Fock menggunakan single Slater determinan. Pi1 sama dengan sigma batas atas N
dengan batas akhir mu sama dengan 1 C mu I X mu. Keterangan pi yaitu fungsi gelombang orbital molekul, C koefisien ekspansi, X yaitu fungsi gelombang orbital atom. Koefisien ekspansi ini kemudian divariasikan atau diimprove sedemikian sehingga energi yang didapatkan pada perhitungan mendekati energi pada fungsi gelombang eksak. Untuk memvariasikan koefisien ekspansi C hingga energi yang dihasilkan mendekati energi eksak, maka diselesaikan dengan metode medan konsistensi diri atau self-consistent field. Persamaan Hartree-Fock dapat diselesaikan dengan suatu rangkaian. Perhitungan awal dilakukan dengan pemilihan orbital diikuti pembentukan operator Fock dan penyelesaian persamaan yang digunakan untuk memperoleh orbital baru. Kemudian, orbital yang terhitung digunakan untuk menentukan operator Fock baru. Prosedur ini diulang sampai suatu kriteria konvergensi dicapai, yang mana kriteria konvergensi didasarkan pada perubahan energi dari suatu orbital. Prosedur ini dikenal dengan metode medan konsistensi diri karena prosedur berulang terus-menerus dilakukan sampai medan elektrostatik efektif tidak mengalami perubahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.